banget pemirsa. Airnya air asli. Doang jalmi eta bae sih, untuk susu segala nanaon. Oh, komplit. Iya, komplit sih. Kan itu mah keramat Oh, dari kemauan kita, keyakinan kita. Kan itu tempat keramaian. iya. Jadi Kalimas itu kali yang penuh dengan mas-masan tentunya ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijelasin nggak tentang batu yang berbentuk kemaluan wanita? Kepong eta sampai datang ke gitu bentuknya. Ah, Ya insya Allah ku kami rancang-rancangnya diterangkan sejarahna ni jompong eta. jompong sejarah. Sampai datang ke maut didinya eta koena diudag-udag ku ajengan. Jadi ajengan eta raja. Mun bangsa dina bidang negara raja, presiden, mun bangsa dina kiai abuya. Daya dia eta pangulung-ulungan abuya eta diudag-udag arek di perkosa sampai datang ke maut. Batur mah nya. Maut di dinya. Jadi itu mula di girang mula sampai datang ke jadi curug tilu, curug mayak, curug tilu, terus sampai tengkanya maut sak be andina eta. Itu solah-solahna. Di udah gua jangan arek di eta sampai tupak kuda ieu. Gitu. Tentang kisah Curug 3 yang katanya tembus ke Nyi Jompong, Pak. Bisa diceritain nggak, Pak? Ya, Asal muasalnya. alhamdulillah sepengetahuan saya ingat saya bisa ceritakan sejarah waktu dulu itu dia perawan mau diperkosa sama orang itu, maka dia malu enggak kemana-mana, dia langsung tapak di sana, nyepi di sana, kudanya lari, tamparnya ada, patungnya masih ada di sana ya, di Curug 3 Cibaliung. Itu tempat keramat, tempat main biasa gitu. Nah, keramatnya itu dari Curug sampai ke kemaluan Nyi Jompong atau memang tertentu aja, Pak? Curug-curug atau gimana, Pak? Itu pas di curugnya itu, Curug 3 temenan, bekas kuda itu luncat 3 kali luncat itu jadi curug gitu. Oh, gitu. Iya. Tapi perairannya tuh tembus ya, Pak ya, Dia dari tembus sampai ke itunya, ke bawah ya. ke bawah ke tempat itunya, Heeh, ke tempat makomnya itu, makomnya Nyi Jompong itu. Ya kalau bahasa Nyi Jompong mah itu mah bolong gitu. Jadi perawan di bolongan. Aslinya mah orang itu Nyi Ratu Kalimas. Oh, Nyi Jompong itu Nyi Ratu Kalimas. Nyi Ratu Kalimas. Kenapa jadi Nyi Jompong itu, Pak? Karena perawan itu kena diperkosa. Oh, Karena di perawanan jadi bolong. mm-mm. Gitu, di bolongan. Perawan diperkosa jadi bolong. Oh, kalau asli yang banyak orang tahu itu Nyi Ratu Kalimas. Oh, ada ratunya ya. Nyi Ratu Kalimas. Nyi Ratu Kalimas. Maka kalau kita mau jarah ke sana, mau main ke sana, yang dipanggilnya itu Nyi Ratu Kalimas. Bukan Nyi Jompongnya. Bukan Nyi Jompong mah karena itu perawan karena Jadi. diperkosa. Tapi jadi diperkosa. Konon katanya ya kan jadi. tetap diperkosa. Ya tetap diperkosa karena dia sampaikan bikin patung kemaluannya ada di sana.
tahu nggak apakah berkaitan Curug Iya. Tiga dengan Nyi Jompong? Berkaitan dong, karena Nyi Jompong sendiri itu di zaman masa lalu yaitu dia bernama Nyimas, Nyi Ratu, dari Nyi Ratu Kalimas. Kalimas. Jadi Kalimas tuh kali yang penuh dengan mas-masan tentunya ya. Jadi itu suatu kerajaan yang kaya raya mungkin ya. Jadi datanglah segerombolan perompak gitu. Dia melalui jalur 3 yaitu Curug 3. Makanya di sana ada bekas-bekas tapak kuda. Karena dia mengejar-ngejar Nyi Jompong. Dulu sebelum Nyi Jompong adalah putri Kalimas ya. Jadi putri Kalimas ini dikejar-kejar. Tetapi putri Kalimas ini dia tidak mau. Dia diperkosa, makanya dia terjun ya. Kalau menurut Eyang ini dia terjun ke bawah ke sungai itu. Dulu bukan sungainya besar begini, apa ya, kalau dari bukit ya ke bawah ternyata ada sungai, dan situ dengan kepandaian Jompong sendiri, aku mati harus ada tanda bahwa gua mau diperkosa sama penjahat ini gitu. Jadi karena dia tuh sakti mandraguna ya, artinya dia di luar batas kemampuan manusia, sehingga dia menceritakan dia mati tapi ada ceritanya bahwa saya mau diperkosa. Makanya di situ ada batu kemaluan. Kalau perubahan airnya itu di Kemaluan atau di sekitar yang tapak Di kuda? Kemaluan, Tetap di Kemaluan. di kemaluannya itu. Rambutnya juga itu merah, itu merah darah. Tapi kalau pada saat merah itu ada yang ngambil nggak airnya, Pak? Nggak berani, orang-orang biasa nggak berani karena itu apa, kalau bahasa nasional gila itu jijik Jijik ya. karena itu darah dari darangan, dari kemaluan. Tapi setelah selesai head itu normal lagi. Normal lagi, Bening lagi. 2-3 hari normal lagi. Tapi jarang orangnya yang pas itu kebenaran pas head, jarang. 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 Kenapa jarang, Pak? Apa karena harus ritual atau gimana, Pak? Karena kan itu paling per 3 bulan 3 kali itu paling 3 hari 1 hari. Oh, enggak, waktunya enggak sampai seminggu ya. Enggak. Cuman hitungan hari Itu aja. kan Ya. biasa orang hidup gitu paling 3 hari. Kalau patungnya itu patung yang madep itu pas di kuda, orang bekas kuda Curug 3-nya di sebelah girang. Girang. Apa girang sih? Girang kepala air kan. Pusatnya lah ya. Pusatnya gitu. Itu dekat paling 50 meter itu dari Kemaluan ke itunya ke patung. Batu itu benar-benar kayak kemaluan wanita atau enggak, Pak? Bener. Doang jalma. Bener. Cuman wanita aja apa ada bentuk kemaluan pria? Cowok. Kaya. Kaya. Nyi Jompong we, Nyi Jompong. Nyai Jompong. Oh, nama batu itu Nyai. Nyai Jompong. Oh, Nyi Jompong. Dibentuk kemaluannya itu kan ada kayak mata air gitu ya, Pak? Iya. Itu ada yang pernah coba masuk ke dalam nggak, Mak? Gali dalamnya dalam batu itu, Pak? Enggak sampai ke sananya. Paling masuk segini, paling 15 cm. Oh, kedalaman. Ke dalamnya itu. Ke dalamnya. Tapi air mau berapa orang pun mandi di sana nggak bakalan habis itu air. Tetap ada lagi. Ada lagi.
kerajaan itu Eyang tahu nggak? Maksudnya apakah dari kerajaan Nyi Jompong sendiri atau bukan? Bukan, itu dari di sana itu ada petilasan-petilasan dari kerajaan-kerajaan, mungkin dari tempat lain ya, karena kalau kita menelusuri, kita nyebrang ke pulau itu banyak sekali petilasan. Jadi di Jompong ini asli orang Sunda, orang Banten yang ada di situ. Jadi di Jompong itu dikejar sama para penjahat yang mau memperkosa dia seperti itu. Kalau kita dengar keramat itu kan kebanyakan ada yang bertapa Pak ya. Ya, Di sana suka ada yang bertapa nggak Pak? ya banyak Banyak. orang yang bertapa. Saya juga setiap malam gitu 1 minggu apa 2 minggu sampai 1 minggu 2 kali saya nginep di sana. Oh, dalam rangka apa Pak kalau mau nginap di sana? Kalau Cuman Bapak itu pribadi? aja, itu mengenyar kenikmatan. Oh, Kalau ketenangan jiwa ya. ketenangan jiwa. Ada orang yang pulang mau usaha lancar, mau punya waris, cepat punya jodoh. Apa aja itu mah yang dimau sama dia, ada yang sukses, ada yang enggak. Tergantung kita niat. Ya, Itu kalau ingin dipermudah itu bawa sesajen atau bawa keinginan? saja. Bawa. Ya, Apa saja aja biasa, Pak? bakaran, atau itu mau kalau ada mah biasa apel, buah-buahan biasa. Oh, normal aja ya, makanan biasa. Ya, Maksudnya makanan bukan biasa. makanan yang kayak yang apa gitu, Ya. potong ayam atau Ya. potong apa gitu. Kalau ada mah itu mah tuh ya syukur-syukur. Oh, tapi tuh ada yang pernah Iya. kayak gitu. Banyak. Banyak ya? Iya, yang punya modal mah gitu. Untuk sajennya itu. Penghormatan namanya kalau di sini mah. Nah, terus kalau setelah disembelih, ya kan taruh Ya, ayam gitu ya, Ya. disembelih ayamnya itu diapain Pak biasanya? dimasak, dipanggang satu ayam dibelah. Baru dibelah dipanggang dari udah matang itu kan sajen sama buah-buahan. Baru habis kita tawasulan gitu. Oh ya, makan mah tetap yang Tetap ya kita. yang keinginan ya, Iya, keinginan. berkeinginan orangnya. Saya kirain kalau misalkan kayak gitu dikasih ke sungai, enggak ya. Enggak. Kan enggak masuk sidako. Kan harusnya itu bekas kita sajen itu harus cepat dimakan sama orang. Ya kata orang sini mah, Mm-mm. di keramat mana aja, kalau kita habis tawasulan itu sajen harus cepat dimakan. Gitu. Kalau nggak sempat dimakan gimana Pak? Biasanya ada terjadi sesuatu nggak? Nggak ada. Kalau saya yang bawa nggak ada. Oh, tapi kalau misalkan orang awam lah taruh ya, yang ingin berkeinginan ke sana, Ya. udah sampai terus melakukan bawa sesajen gitu, Ya. sesajen ya, Ya. nggak dimakan biasanya diapain Pak? Nggak bakal, paling dibuang itu kan nggak masuk ke sidako, karena cepat masuk ke sana itu dan ke orang-orang gaib itu harus dimakan. Tetap baru. harus dimakan, Iya, harus dimakan. walaupun sedikit. Iya di sini. Misalkan yang kuncinya di sana juga harus kebagian gitu ya, Iya Pak? kebagian. Syukur lamun kita yang bawa nggak mau, kasih aja sama Pak Kuncen dia bilang. Oh, nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah.
doang eta. Doang jalmi eta bae sih, bentuk susu segala naon. Oh, komplit. Iya, komplit sih. Nah, ada pantangan nggak sih Pak kalau misalkan kita yang datang ke sana, kan saya orang awam gitu kan, orang luar lah ya. Ke Batu Nyi Jompong itu ada pantangannya nggak? Oh, nya hari di eta ku kami mah kadenya dipasarkan ku kami jadi ieu eta. Jadi dulu eta hayang terang sejarah-sejarahna yang kege mulai naon-naon sih. Mulai pantangan. Ada nama lain hiji dua. Kapeng nama 6 melek bae mah jelek hayang gambaran sih. Berarti nggak ada pantangan lah ya. Ya, Mau ada. wanita misalkan dari kalangan yang luar muslim atau apa enggak, gitu, enggak dari lagi datang bulan nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, kalau yang ingin kekayaan ada nggak yang ke sana Pak? Ada. Ada. Kan itu mah keramat. Oh, Cari kemauan kita, keyakinan kita. Kan itu tempat keramaian. iya. Keramaian. Mau mengobati orang yang kena guna-guna. Nah itu mengambilnya dari kemaluan. Kalau kata kampung mah pengapesan, apes. Nah, kalau biasanya kalau ke guna-guna itu Pak, airnya ya kan. Nah, kalau kekayaan airnya juga Ya, diminum atau diapain Pak? ditaruh aja kalau itu kalau di toko gitu. Kalau di rumah pakai flash kecil, taruh di sana di atas pintu gitu. Kalau di ruko, di toko, di rumah gitu. Oh, cuma ditaruh aja. Ya, mau dikucur silahkan, cuma mau ditanam di depan rumah, di depan pintu itu mah Nggak masalah. nggak masalah. Buat dipel juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu mah udah semuruk. Oh, gitu. Nah, kalau untuk pengobatan harus diminum atau gimana Pak? Pengobatan mah diminum, dibalur. Minum dulu sedikit, baru dibalur. Oh, ke tempat yang sakit. Iya. Itu kan kalau penyakit fisik ya Pak ya. Iya. Nah, kalau penyakit yang nggak kelihatan kayak diguna-guna tadi kata Bapak gitu Iya, kan, iya. itu diapain biasanya Pak? Diminum. Cuma diminum aja. Diminum. Tapi tetap harus tawasul dulu Pak. Iya, tawasul dulu di sananya. Tawasul dulu di sananya. Pulang orang dari Keramat ke sana ke Jakarta, itu yang diminta tolong itu tawasul dulu, baru di Hmm. Dari tahun berapa Pak batu itu? Udah ratusan tahun. Eta mah sebenarnya mah diguburakeun alam dunia sareng pangusina eta mah. Udah ya. Eta mah lain itu lain eta mun eta mah. Jadi Gusti Allah teh ngedamel eta sareng jeung pangusi-pangusina. Tapi kalau petilasan kuda itu memang sengaja otomatis atau dibikin oleh Nyi Jompong sendiri yang? Ini jompong. Karena petilasan kuda udah dikikis dengan tahun, tentunya dengan apalagi di curug itu kan ada air, ya. Air ini kadang ada pasang, ada surut ya.
Tetapi kalau bukan dari kesaktian pasti sudah terkikis, sudah habis, ya. Karena terwakan waktu. Terus ini karena dengan dia sengsara tapa brata ini, sehingga terciptalah ini cerita kisah bahwa dia dikejar-kejar oleh penjahat yang berkuda seperti itu. Dan larinya dia di tebing itu, terjun di bawah yang ada sungainya itu, di situ pun terciptalah sebuah kemaluan manusia, ya, kemaluan manusia wanita, yaitu sekarang dengan warga setempat disebut Nyi Jompong. Padahal nama Nyi Jompong sendiri adalah Putri Kalimas. Seperti itu. Tapi yang tahu nggak kisah, maksudnya air itu kenapa nggak habis? Apa karena sering di... Karena sudah sumpah, ya. Sudah sumpah serapanya dia bahwa wanita ini kan mengeluarkan air ketubah, ya, bahwa wanita itu suci. Sebelum dia melahirkan itu pasti pecah dulu air ketubah. Ini adalah rahim ibu yang mau diperkosa, makanya dia menciptakan bahwa kemaluan manusia itu mengeluarkan air, yaitu air kesucian, ya. Air ketubah itu sama dengan air kesucian. Bayi saja kalau ketubahnya nggak pecah, tidak akan lahir, ya, tidak akan bisa lahir. Jadi air ketubah itu jadi sumber. Seberapa airnya diambil, pasti dia akan keluar kembali. Itu adalah sumber mata air kemaluan wanita yang ada di sana. Dan air ini sangat ajaib banget, ya, bahwa dia betul-betul aku seorang perempuan begitu, ya. Dan air ini setiap bulan purnama, ya, atau waktu ketiga, ya, pasti keluar air, keluar darah. Airnya itu warna merah tuh yang, ya? Ya. Dan ada rambut-rambutnya itu kalau makanya setiap peziarah kalau mau ngambil air mesti dikasih lumut-lumut. Lumut itu adalah rambutnya sebetulnya. Itu katanya bisa ngobatin juga selain dari air, Ya, lumutnya. karena saking dia saktinya pertapan ini mengeluarkan air ketubah ini. Air ketubah itu adalah dari rahim ibu, ya. Jadi itu bisa untuk pengobatan apa-apa asal percaya. Kalau nggak percaya ya jangan, ya. Kalau kita yakin dan percaya monggo silakan gitu loh. Tapi kalau Eyang sendiri percaya atau enggak, Eyang? Percaya atau tidak, ya. Kalau Eyang, Ya. kalau Eyang karena dia matinya itu membela diri, tetapi tragis, dia mati bunuh diri, itu kan nggak diterima oleh Tuhan, ya. Itu nggak diterima oleh Tuhan. Nah, kenapa kita mengambil airnya? Ya, jadi penasaran kan? Iya. Terus airnya nih untuk apa? Kalau orang mati penasaran, itu kan hanya sebuah tanda. Ini sebuah tanda, artinya ini gua ada dibeginikan, itu sebuah legenda atau cerita konon kabarnya. Ya. Sekarang tergantung kitanya lagi. Kitanya percaya nggak sih dengan cerita itu? Kalau percaya bahwa air itu mengandung kesucian karena dia membela diri, monggo, ya. Bisa untuk obat, monggo. Untuk apa? Untuk membela diri, untuk kesucian, atau air yang keluar dari rahim warna merah, itu kan orang lagi haid, ya. Itu kan darah. Untuk berobat apa, Mas? Gitu loh, ya. Kita aja kalau umpamanya kegores pisau aja kan sakit perih. Nah, itu darah men, masa dibenarkan? Oh ya. Darah untuk pengobatan enggak, ya. Jadi jangan macem-macem deh, ya. Mau nggak percaya, mau percaya, lebih baik kita nggak usah usil, ya. Kalau darah men itu kan darah kotor, ya. Kotor itu kan mesti dibuang karena leteh, ya. Buat apa kita mau bersekutu dengan kotoran? Ya. Mending kita nggak usah aneh-aneh, nggak usah diambil. Kalau mau ngambil air yang dia sudah bersemen, udah bersih, ya kita ambil karena dia menyumber terus. Dan itu nggak terlalu dalam. Batu itu mungkin hanya
20 sentian aja dalamnya seperti itu. Tapi menyumber terus gitu loh. Nah, kalau menurut Eyang itu sumbernya itu benar di kemaluannya atau di batu-batu yang lain, Eyang? Sumber mata air. Di kemaluannya. Karena coba deh Mas ambil dengan gayung, penuhi jerigen-jerigen Mas, nggak akan lama pasti timbul air lagi. Ya, dengan gayung ya, sediakan beberapa ini jerigen gitu ya. Nanti dia berair lagi nggak sih? Pasti berair. Ada lagi. Ada lagi untuk sahabat Eyang ya. Salam sayang sahabat Eyang. Jangan lupa ikuti dan subscribe. Jangan lupa loncengnya didudul ya. Dan Eyang ucapkan terima kasih banyak karena sudah mengikuti channel Eyang Ratih Suara Langit Padepokan Gunung Lawu. Dan tidak lupa Eyang ucapkan I love you full. Rahayu Eyang. Rahayu. Baik Pak, kalau gitu saya terima kasih banyak ya Pak atas informasinya. Nanti saya mohon izin ngambil airnya ya Pak ya. Saya sama Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu biar kenapa Pak lumutnya dimasukin? Tadi. oh ini Nah, biar ini nanti kan kalau mau minum nanti cari. oh, Ini lamun yang misalnya dia lamun kira-kira air yang panas, panas. Oles misalkan anak kecil panas. Anu yang panas, anu taper kecil dianya. Badan orangnya jajan kayak bulan ini tidak yuk. jadi lumutnya itu bisa dijadikan obat juga. Iya, rek abdas, koyana dan juroni abdas. Ya, percaya kamu coba keyakinan masing-masing. Ayam gaduh jodoh, nah ayam udah gaduh istri dua, tanya. Ayam sama tahu. Cuma simbol doang. Iya. Tapi rek belan ya, beres tapi. Tuh pemirsa, Tadi tadi kan kita lihat airnya kering setelah dimasukin ke jerigen. Dengan sendirinya terisi lagi pemirsa. Enggak sampai habis, benar-benar habis. Nah, setiap yang datang katanya dianjurkan untuk membasuh muka ataupun meminum air tersebut, air dari kemaluan Nyi Jompong ya pemirsa.